pagi, kita sedang berada di Lembaga Administrasi Negara dalam rangka menghadiri rapat koordinasi pra penyelenggaraan pelatihan PKN tingkat 2 tahun 2022. Pada saat ini sudah hadir Kepala BPSDM Bapak Asep Kurnia beserta dengan Ibu Nur Ainun di sini. Baik, kita langsung saja menanyakan kepada Bapak yang telah mengikuti rapat koordinasi pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Lia. Baik Bapak, mengenai rapat koordinasi yang baru saja kita ikuti bersama acara pembukaannya Bapak, mungkin bisa disampaikan Bapak bagaimana dengan hasil rapat koordinasi pada hari ini Bapak? Iya, terima kasih Mbak Lia atas pertanyaannya. Selamat pagi sahabat pembelajar. Alhamdulillah pagi hari ini saya bersama dengan Ibu PLT Kapus Bank Diklat Tekpim berkunjung ke Lembaga Administrasi Negara dalam rangka menghadiri rapat koordinasi pra penyelenggaraan PKN 2 tahun 2022. Hal yang menarik dari pembahasan rapat koordinasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Kepala LAN bahwa ke depan kita para peserta PKN 2 ini akan diikut sertakan dan akan menjadi syarat jabatan. Jadi PKN 2 ke depan itu akan menjadi syarat jabatan. Jadi tentunya kita dari Kemenkumham harus bersiap-siap terkait dengan hal ini. Artinya apa? Kita harus menyiapkan para peserta di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dan alhamdulillah tadi disampaikan juga oleh Bapak Deputi LAN, Deputi Penyelenggaraan Pak Baseng, bahwa Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan kuota satu angkatan. Satu angkatan itu artinya 2 kelas, jumlahnya 60 orang. Nah dari 60 orang itu nanti akan terbagi lagi mana yang untuk Kementerian Hukum dan HAM sendiri dan mana juga yang di luar Kementerian Hukum dan HAM. Karena kalau PKN 2 ini harus bersama-sama dengan instansi lain. Nanti bisa dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, pemerintah daerah, Nah, seperti itu. Gitu, Mbak Lia. Ada lagi? Baik. Kemudian Bapak untuk rancangan-rancangan yang ada Bapak yang boleh disampaikan oleh Kepala LAN tadi Bapak untuk pelatihan PKN selanjutnya seperti apa Pak? Mungkin ada inovasi terbaru yang rencana-rencana yang disampaikan oleh Kepala LAN Pak? Oke, tadi saya melihat juga ada tayangan Bu Ainun tayangan dari Badan Pengembangan SDM Jawa Timur dan juga dari BPSDM Kemendikbud Ada hal yang menarik, mereka melakukan visitasi ke luar negeri. Tapi visitasi secara virtual. Nah, saya kira di BPSDM Kumham ke depan dengan memanfaatkan LO para atasé imigrasi yang ada di luar negeri, kita bisa melakukan itu supaya wawasan ASN Kemenkumham ini lebih luas lagi seperti itu. Tapi sepertinya di tahun 2022 metode pembelajarannya kita akan menggunakan blended learning. Jadi di awal mungkin kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh, di akhir baru kita akan pertemukan seperti PKN yang tahun 2021 yang lalu, seperti itu. Baik. Jadi kemungkinan besar bisa saja ya Pak diakomodir untuk seperti contoh yang sudah dilakukan oleh tadi Kemendikbud tadi untuk inovasi untuk LO dari luar negeri gitu betul, ya Pak ya. Betul. Baik, kemudian Pak ada harapan sendiri Bapak untuk Bapak sebagai Kepala BPSDM Hukum dan HAM ketika dari LAN mempercayakan Kementerian Hukum dan HAM memperoleh kuota 1 kelas 60 orang. Informasi yang selama ini kami peroleh bahwa di Kementerian Hukum dan HAM ini untuk seluruh eselon 2 kita sekarang sudah mengikuti PKN 2. Bahkan yang sebelum-sebelumnya itu yang PKA pelatihan kepemimpinan administrator yang berprestasi kita ikutkan di PKN 2. Jadi ini sudah cukup banyak. Nah, tindak lanjut dari rapat koordinasi ini tentunya saya nanti akan melaporkan kepada Bapak Menteri. Hasil dari rapat koordinasi ini kita juga akan meminta kepada Pak Sekjen siapa-siapa saja dari para pejabat eselon 3 yang masuk dalam talent poolnya di Sekjen untuk diikut sertakan di dalam PKN 2 seperti itu. Jadi sudah terseleksi dari masing-masing unit juga ya Pak ya? Atau nanti istilahnya? Nanti ada seleksinya dari Lembaga Administrasi Negara. Jadi nanti saya akan meminta pesertanya kepada Biro Kepegawaian. Nanti Biro Kepegawaian akan memberikan
memberikan nama-nama pesertanya. Tentunya ini berdasarkan hasil seleksi oleh lembaga administrasi negara. Jadi kalau lulus seleksi baru kita ikutkan dalam PKN 2. Baik, nah inilah yang nantinya ke depan mereka-mereka ini akan menjadi syarat jabatan mereka untuk naik lagi ke jenjang berikutnya. Baik, itu. Jadi benar-benar adalah orang-orang yang terpilih untuk mengikuti PKN 2. Betul, ini, betul. Ya? Jadi pelatihan itu bukan hanya sekedar pelatihan. Saya menganggap PKN 2 ini sangat penting. Kenapa? Karena di sini mempersiapkan pimpinan. Ya, pimpinan di Kemenkumham. Jadi kalau pimpinannya ya insya Allah sudah mumpuni, sudah baik, itu ke bawahnya itu insya Allah lebih mudah kita untuk melakukan perubahan, untuk melakukan inovasi, ya, dan tentunya ini akan memberikan dorongan kepada kinerja secara keseluruhan di Kementerian Hukum dan HAM. Baik. Seperti itu. Baik Bapak. Terima kasih Bapak Kepala Badan sudah memberikan informasi mengenai hasil rapat koordinasi pra pelaksanaan PKN 2 tahun 2002 pada hari ini. Ya. Terima kasih juga kepada Bu Nurainun yang sudah mendampingi dan mengikut serta. Ya. Baik sahabat pembelajar, demikian untuk bincang pada pagi hari ini terkait hasil rapat koordinasi pra pelaksanaan PKN tahun 2022.